Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semua, sehat? Alhamdulillah ya, Allah berikan kesempatan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada saat ini kita masih bisa belajar untuk materi pendidikan agama Islam kelas 11 semester awal atau semester gasal di tahun 2020-2021. Anak-anak semua, karena kita kondisinya sedang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wabah Covid-19 ataupun corona, terpaksa sekali mau tidak mau kita harus pembelajaran seperti ini ya anak-anak semua ya. Anak-anak bisa belajar di rumah sehingga tidak, untuk sementara waktu tidak bisa belajar di sekolah, namun tidak mengapa, tetap harus belajar bagaimanapun caranya. Anak-anak tetap harus rajin belajar di rumah. Baik anak-anak semua, beberapa minggu atau 1 bulan yang lalu barangkali anak-anak sudah mengambil dan menerima modul dari sekolahan, yaitu buku paket pendidikan agama Islam maupun modul atau LKS pendidikan agama Islam yang sudah di tangan anak-anak semua. Silahkan anak-anak pelajari apa yang sudah kalian dapatkan dari sekolah untuk di rumah. Jangan sampai di rumah hanya nonton TV, main HP saja, tetapi tetap harus belajar di saat waktunya belajar. Beberapa minggu terakhir anak-anak sudah mendapatkan pelajaran secara daring, baik itu melalui Google Classroom ataupun mungkin WA ataupun mungkin dengan materi-materi atau pembelajaran yang lain oleh Bapak Ibu guru. Silahkan anak-anak cermati dengan sebaik-baiknya agar tetap belajar dalam kondisi apapun anak bisa mendapatkan ilmu. Ya, baik anak-anak semua, kita akan langsung saja. Pembahasan pada hari ini adalah bagaimana kita akan mengenal lebih dekat kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan apa saja nama-nama kitab tersebut akan kita. Ya. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sejarahnya kurang lebih ada 4 yang kita yakini kebenarannya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada siapa anak-anak semua? Iya betul ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada, iya betul, kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 4 kitab tersebut mungkin anak-anak saat ini baru tahu ya nama-nama dan penerima atau nabi yang menerimanya. Namun di sini Pak Ahlan akan singgung sedikit atau jelaskan sedikit masing-masing kitab tersebut sungguhnya apa yang ada di dalam kitab tersebut ya, isi-isi dari Taurat, Zabur. Ya, baik. Sekarang coba kita perhatikan ya anak-anak semua, kira-kira apa itu kitab Taurat ya. Jadi kitab Taurat adalah merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya, yaitu kaum Bani Israel ya, agar mereka berada dalam jalan kebenaran. Ini tertuang dalam firman Allah SWT, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 49. Silahkan nanti anak-anak periksa di mushaf Al-Qur'annya, dibuka ya, kira-kira isi daripada Quran surat Al-Mu'min. Yang kedua adalah kitab Zabur, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi siapa anak semua tadi? Kepada Nabi Daud alaihissalam ya, yang mana kitab ini berisi 150 nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam, yang berisi antara lain, yang pertama adalah nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, kemudian yang kedua adalah nyanyian perorangan untuk atau sebagai rasa syukur kepada Tuhan, yang ketiga adalah berisi ratapan-ratapan jamaah, yang keempat adalah doa-doa individu, dan yang kelima adalah berisi tentang nyanyian buat raja-raja. Ini beberapa isi atau yang terdapat dalam kitab Zabur.
Sementara kitab Taurat itu ada yang sering dikenal istilah adalah perjanjian lama. Ini tentunya adalah Zabur, ini adalah perjanjian. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil, ya, yang lebih populer dari kedua kitab tersebut tentunya, yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun anak semua, kitab Injil sekarang ini berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa pada waktu itu, ya. Injil yang sekarang ini disusun oleh murid-muridnya Nabi Isa yang sudah memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil mereka. Itu adalah yang pertama Matius, kemudian Markus, kemudian Lukas dan Yahya, sehingga Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, kemudian Injil Lukas, dan Injil Yahya. Ini adalah bukti bahwa Injil yang berada sekarang ini adalah bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu bagaimana yang sesuai dengan Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa? Itu kalau Injil yang condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas. Namanya Injil Barnabas, bukan Injil Matius, Lukas, Yahya maupun Markus, tetapi adalah Injil Barnabas. Namun secara umum ini tidak diakui oleh umat Nasrani saat ini, ya. Adapun isi dari Injil Barnabas tersebut, yang pertama di sana diterangkan bahwa Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah, mirip dengan Isa alaihissalam. Kemudian di kitab Barnabas juga menyebutkan bahwa Yesus bukan anak Tuhan, tetapi adalah Rasul Allah. Ini seperti yang diajarkan dalam atau yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, tetapi bukan Ishak yang diterangkan dalam Injil-Injil yang ada di 4 kitab tadi, ya. Namun saat ini Injil Barnabas ini tidak begitu diakui oleh umat Islam, umat Kristen di belahan dunia secara umum. Tetapi sungguhnya Injil yang benar-benar sesuai dengan kecondongan kebenaran Al-Quran adalah Injil, ya. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran, ya. Al-Quran adalah kitab yang keempat setelah tadi saya sebutkan 3 sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, kemudian Injil. Yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian kitab ini diterima oleh Rasul atau Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, ya, agar dijadikan sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di, ya. Lalu bagaimana tentang yang terdapat dalam Al-Quran, atau Al-Quran itu meliputi apa saja? Tentunya Al-Quran karena kitab suci yang paling sempurna adalah memiliki isi kandungan yang paling lengkap di antara dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya tadi, ya. Adapun isi kandungan atau hal-hal yang apa saja di dalam Al-Quran, yang pertama adalah akidah. Akidah adalah berbicara tentang keyakinan atau meyakini tentang keesaan Allah, kemudian adanya para malaikat, kitab suci yang diturunkan baik dari awal sampai akhir, yaitu Taurat sampai Al-Quran. Kemudian juga meyakini adanya nabi atau rasul penerima kitab suci dari Allah, dan meyakini juga hari akhir, nanti ada hari kiamat, dan tentunya adalah meyakini qada dan qadar atau yang lebih dikenal adalah dengan takdir. Kemudian selain berisi tentang akidah, Al-Quran juga membicarakan atau berbahasa atau membahas tentang akhlak atau budi pekerti, yang mana pembahasan ini berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia atau
dengan cara menghindari perilaku tercela maupun melakukan akhlak-akhlak terpuji atau yang disebut akhlakul karimah. Selain itu juga Al-Quran berisi tentang ibadah, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana cara beribadah seperti sholat, kemudian zakat, haji. Ya, lalu isi yang berikutnya dalam Al-Quran adalah muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi di Al-Quran juga dibahas atau diatur juga bagaimana manusia dalam kehidupan sosial. Manusia dalam kehidupan sosial ini contohnya ya sebagai makhluk sosial adalah membutuhkan orang lain. Maka ini juga menjadi bagian yang tidak luput dalam pembahasan Al-Quran. Contohnya hubungan manusia dengan manusia di sini antara lain yang dalam kategori muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, kemudian munakahat atau pernikahan. Ini bagian dari muamalah. Lalu berikutnya juga berisi tentang tarikh, yang mana tarikh ini berisi tentang sejarah, di mana di Al-Quran diterangkan kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana kebaikan dan keburukannya, kemudian bagaimana akibat yang diterima oleh orang yang baik maupun oleh orang yang buruk. Ini juga diterangkan dalam Al-Quran. Sehingga dengan mempelajari Al-Quran yang begitu lengkapnya, diharapkan umat manusia, khususnya adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mengambil hikmah dari pelajaran tersebut, sehingga Al-Quran ini benar-benar kita yakini sebagai pedoman hidup bagi kehidupan kita, agar kita selamat atau mencapai kebahagiaan. Iya, baik anak-anak, demikian tadi beberapa penjelasan dari Pak Afnan terkait dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat pada anak-anak semua. Namun Pak Adnan sarankan untuk mempelajari lebih dalam lagi materi yang Bapak sampaikan, yaitu dengan membaca modul maupun buku paket yang sudah kalian terima, yang mana bab ini adalah iman kepada kitab-kitab suci atau kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran singkat ini bisa memberikan manfaat dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kitab suci Al-Qur'an. Dengan demikian kita mau mempelajari Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan ilmu dan berkahnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini sungguh luar biasa ya. Barang siapa membaca Al-Qur'an maka satu huruf adalah satu kebaikan. Maka silakan anak-anak semua, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, mulai sekarang ayo kita belajar Al-Quran. Karena salah satunya manfaat yang kita dapatkan di dunia adalah kita bisa menjadikan sebagai rambu-rambu kehidupan kita agar selamat dunia dan akhirat, dan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca setiap hari. Maka dari itu, mari anak-anakku tetap belajar terus, apalagi belajar Al-Quran. Sebaik-baik orang yang belajar adalah belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ini sungguh luar biasa bagi anak-anak semua. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan mempelajari kitab suci Al-Quran. Tentunya tidak hanya melajari, juga adalah mengamalkan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya menuju kepada alam berikutnya, itu di alam akhirat. Tentunya kita berharap bisa masuk ke surganya atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan melalui melajari Al-Quran. Ya, baiklah anak-anak semua, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas anak-anak silahkan kerjakan soal-soal latihan di bab ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kerjakan soal-soal yang ada di modul atau di LKS kalian. Kemudian hasil kerjaan seperti biasa silahkan difoto, kemudian kirimkan ke WA saya. Namun sebelum mengerjakan barangkali ada yang kurang jelas, silahkan anak-anak bisa tanya lewat WA atau japri ke WA saya, maupun menulis komentar di bawah tayangan YouTube ini. Nanti akan saya jawab. Mudah-mudahan anak-anak bisa
mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga anak-anak Kusuma menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi bangsa yang bermartabat, beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.